Ini Ibu Marni, teman barumu yang akan tinggal di kamar ini. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, seperti yang kita ketahui bahwa HBO Asia melanjutkan serial horor folklore ke season 2. Dan pada episode kelima berjudul Grand Maskis merupakan perwakilan dari Indonesia dan dibintangi oleh Lydia Gandau, mendiang Ken Suraida, juga ada Ingrid Wijanarko, Alexandra Kotargo. Nah, pada segmen Bincang Santai kali ini, saya sudah ditemani oleh teman Kongko BB69, yakni sang sutradara dan penulis naskahnya, siapa lagi kalau bukan Mas Billy Christian. Apa kabar nih Mas Billy? Halo, baik, kabar baik, Mas. Sehat ya? Sehat. Nah, kita mau bincang-bincang sedikit nih Mas. Boleh cerita gak sih bagaimana sih awal ceritanya bisa terlibat dalam proyek folklore season kedua ini? Oke, jadi sebenarnya ini bukan kerja sama aku sama HBO Asia yang pertama kali. Sebelumnya aku udah kerja sama mereka waktu itu bikin Foodlore. Jadi sebuah antologi 8 negara yang berkisah tentang masakan di negara-negara di Asia gitu. Jadi itu pertama kalinya bersama dengan showrunner-nya Eriko. Dia nawarin aku untuk ikut Foodlore. Nah, setelah kelar Foodlore, kemudian tayang di HBO dan juga HBO Go, Eriko itu showrunner-nya, dia menawarkan aku lagi untuk bergabung di Folklore gitu. Nah, kemudian setelah itu ditawarin, kemudian aku disuruh bikin cerita, kemudian di-pitch ke HBO. Kemudian mereka oke dengan cerita yang aku buat, kemudian kita melakukan tahapan berikutnya gitu, yaitu script development gitu. Jadi awalnya sih kayak gitu sih. Oke, oke. Jadi berawal dari makanan berlanjut jadi horor. Iya, benar. Sebenarnya waktu ditawarin sama Eriko pertama kali, Hmm, kupikir itu aku ditawarinnya folklore. hmm, hmm. Waktu ditawarin pertama kali, ternyata ditawarinnya foodlore gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa sih. Makanan dulu, makanan dulu. Nanti yang Gitu. season 2 ini baru kata dia. Baru yang hantu-hantu seperti pengalamannya Mas Billy. Ya, ya, Hmm. Nah, Mas Billy, nah benar. mengenai soal ide cerita dari episode Grand Maskis ini didapat dari mana ya? Terus kenapa mengambil sosok Palasik bukan sosok istilahnya legenda hantu lainnya nih? Mm, mm, mm. Ya, sebagaimana kita ketahui kan Indonesia kan banyak banget ya cerita mistis, folklore-nya tuh macam-macam gitu dari berbagai daerah gitu kan, kaya banget kita. Maka itu waktu itu sempat sempat bingung nih, aduh mau bikin nih hantu apa nih yang mau dibawain gitu kan. Sementara kalau hantu-hantu terkenal Indonesia kan kayak pocong, Hmm. genderuwo, kuntilanak, tuyul kan udah sering banget gitu kan. Jadi aku pengen nyajiin sesuatu yang emang jarang diangkat gitu, jarang diangkat. Dan juga sesuatu yang mungkin kalau seandainya kita berodap, kita bawa ke penonton di luar sana, orang-orang juga ngelihatnya takjub juga gitu, takut Hmm. gitu dengan Hmm. bentukannya gitu. Nah, kemudian muncullah ide untuk membawa palasik sendiri gitu kan, palasik atau kuyang atau Hmm. leak gitu, yaitu sosok makhluk astral, hantu yang atau orang yang melakukan praktek ilmu hitam, kemudian dia bisa dengan cara melepaskan kepalanya dan Hmm. juga ada bagian tubuh, bagian Organ perutnya yang dalam. ikut Hmm. terbawa dan dia melayang. Dan biasanya hantu ini mengkonsumsi darah atau bayi dalam kandungan ya, Hmm. atau anak kecil gitu. Nah, kemudian aku memutuskan untuk ya udah deh bikin palasik aja deh gitu, bikin palasik. Jadi itu sih awal mulanya idenya untuk menggunakan palasik ya untuk Grand Maskis ini, untuk Hmm. folklore kali ini. Hmm. Nah, kalau untuk proses risetnya gimana tuh untuk menulis naskah ini? Oke,
Jadi untuk proses risetnya, kebetulan aku punya YouTube channel ya, Billy Christian Film. Jadi YouTube channel ini aku banyak mewawancarai anak-anak indigo, praktisi supranatural. Kemudian aku juga travel ke tempat-tempat angker. Jadi dunia supranatural buat aku itu satu hal yang nggak asing lah gitu. Dan aku punya banyak kenalan praktisi-praktisi supranatural, istilahnya dukun-dukun, banyaklah teman-temanan sama mereka, anak-anak indigo gitu. Nah, dari situlah aku mulai bertanya ke mereka gitu kan tentang sosok-sosok astral, misalnya kayak sosok astral itu dia asal mulai gimana, penampakannya seperti apa, sifat-sifatnya bagaimana dan sebagainya. Dan untuk Palasik juga aku juga nanya-nanya ke mereka gitu kan tentang emang sebenarnya mereka tuh ngapain sih, mereka itu manusia atau bukan, mereka itu seperti apa wujudnya gitu. Jadi dari sanalah insight tentang Palasik aku dapetin gitu. Jadi risetnya seperti itu sih, dan juga kayak berhubungan sama cerita juga tentang panti jompo gitu ya, tentang panti Betul, jompo, betul. tentang orang tua yang kenapa sih orang tua ditaruh di panti jompo gitu kan. Kemudian pertimbangan apa aja sih yang membuat seorang anak tuh mau naruh orang tuanya di panti jompo gitu. Kemudian gimana sih kira-kira perasaan orang-orang tua yang di panti jompo gitu. Tentunya kan ada pro dan kontra ya. Cuman di sini kan aku membangun sebuah cerita yang kira-kira nanti kalau difilmin konflik seperti apa yang bisa menarik gitu. Maka itu di situ aku gambarin sosok ibu dan anak gitu. Sebagaimana aku sendiri juga punya seorang ibu kan yang umurnya udah 75 tahun dan dulu sempat kepikiran untuk naruh di panti jompo. Sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi lebih ke mungkin kalau di panti jompo kan dia jadi banyak teman gitu kan, jadi nggak sendirian kalau di rumah, ada yang ngurusin juga karena kita sibuk dan sebagainya gitu. Jadi dari sanalah aku menulis cerita ini gitu. Jadi benar-benar tahu sebenarnya apa sih yang diinginkan orang tua kita, apa sih yang diinginkan anak terhadap orang tuanya yang sudah tua gitu, seperti itu. Jadi memang berdasarkan pengalaman pribadi aku juga gitu ketika membuat cerita tentang ibu dan anak ini gitu. Soalnya ini menarik sih. Soalnya ini masuk ke pertanyaan saya yang berikutnya nih. Soalnya saya lihat di film ini bukan hanya berfokus pada horor-horor yang serem-serem segala macam nih, tapi kayaknya lebih memperlihatkan juga mengenai hubungan antara ibu sama anak, mertua sama menantu, nenek sama cucu nih. Nah, ini sebenarnya ada kegelisahan yang ingin disampaikan di film ini gak nih ya? Iya, kegelisahan. Oke, sebenarnya pasti ya dalam aku yakin bahwa seorang filmmaker itu, seorang sutradara ketika membuat film itu tuh nggak hanya membuat cerita aja gitu kan. Jadi pasti ada sesuatu yang personal yang mungkin secara penonton tidak sadari bahwa ini penting untuk diutarakan. Dan aku pun juga begitu, ketika aku membuat sebuah film pasti aku memasukkan unsur personal experience aku ke dalam sini. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, ada sesuatu yang aku pengen penonton dapetin dari film yang aku buat gitu. Jadi nggak sekedar horor-hororan, there's gotta be something yang bisa menginspirasi orang lain. Walaupun ini genre-nya film horor ya. Nah, di sini sebenarnya aku interest utama aku it's about kehidupan ya, tentang manusia, tentang bagaimana seseorang itu, keinginan seseorang akan kasih sayang, akan perhatian, obsesi, keterikatan ibu dan anak, cinta itu sendiri gitu. Jadi itu yang berusaha aku gali, bagaimana hubungan keluarga itu harus ya memang penuh dengan kesalahpahaman, keterbukaan, saling memahami gitu. Jadi di sini aku lihat keinginan seorang nenek yang
memang ingin bersama dengan orang yang mereka kasihi. Seseorang yang ingin bersama dengan orang yang mereka kasihi, mereka juga bisa melakukan apapun untuk mendapatkan itu, untuk menggapai itu gitu. Jadi niat baik seseorang pun juga bisa berakibat buruk ketika niatan itu menjadi terlalu dalam, menjadi sebuah obsesi gitu, dan tidak diimbangi sama akal sehat gitu, seperti itu. Jadi di sini aku berusaha untuk itu kayak semacam lingkaran ya, semacam circle, bahwa at the end hubungan anak ibu sama cucunya, kemudian juga cucu sama menantunya, seperti itu. Jadi aku merasa bahwa ini sesuatu hal yang sangat dekat dan semua orang pasti akan mengalami hal ini ya, dan juga ya, jadi aku berusaha untuk ngasih tahu sesuatu yang dekat ke penonton aku gitu, khususnya tentang keluarga gitu. Jadi emang waktu nulis cerita ini sih aku nggak mikirin horor juga, tapi yang paling jadi akar utamanya tuh the drama itself, the story itself gitu seperti itu. Karena itu nanti ada sangkut pautnya kalau diteliti lebih dalam lagi di skenarionya, bagaimana proses kita berbicara dengan diri kita sendiri, dan diri kita sendiri itu ada di depan kita, yang mana itu adalah mirror karakternya itu si Ningsih gitu kan. Dan proses hubungan Ningsih dan Marni, proses berbicara kepada diri sendiri gitu, berbicara dengan diri sendiri. Maka itu di situ aku membuat karakter lain yang merupakan cerminan dari karakter utama, dan disitulah dia bisa mendapatkan gambaran tentang dirinya sendiri gitu. Oke, jadi melihat dark side-nya dong ya. Kalau cerminannya gitu ya, benar ya? Ya, bahkan cerminannya yang kita pikir itu adalah yang cerminannya diri dia yang dark side-nya, ternyata jauh lebih dark dirinya dia sendiri gitu, di betul. Kemudian later on di akhir cerita gitu. Betul. Ternyata lebih gelap lagi. Oke, ini otomatis nih kan kalau dalam film Grand Mask Case ini nih otomatis nggak terlepas daripada para cast-nya nih. Boleh ceritain nggak mengenai proses pemilihan cast yang ada? Oke. Jadi waktu membuat cerita ini, aku udah kebayang kan, maksudnya aku pengen membuat sesuatu yang berbeda, sebuah film horor yang beda. Jadi biasanya kan film horor tuh dibintangi sama pemain yang masih muda atau remaja gitu kan, yang masih secara fisik kuat kalau melawan hantu gitu kan, atau melawan musuh gitu kan. Nah, bagaimana jika aku membuat cerita yang tokoh utamanya tuh nenek-nenek gitu kan, gimana dia bisa ngelawan hantu gitu kan. Jadi ini sesuatu yang beda. Oke. Akhirnya aku bikin cerita, aku ajukan ke HBO, dan mereka tertarik gitu. Tentunya dalam hal ini tantangannya adalah, Pak, ini gimana ya, kita nggak bisa nyajiin tokoh protagonis yang eye candy nih gitu. Nggak ada wanita muda di sini gitu kan. Peran utamanya bukan wanita muda. Apakah bisa menarik gitu kan? Secara komersil kan pasti aku mikirnya bisa menarik gak ya? Ntar jualannya gimana ya gitu kan? Atau gimana orang mau nonton ini gitu kalau nggak ada eye candy-nya gitu. Terus I took the consequences. Ya udah, I believe in the power of story lah gitu. Kemudian karena tokohnya nenek-nenek semua gitu, ya ada satu Alexandra Gottardo, tapi she's not the main character. Karena nenek-nenek semua, artinya
ya udah kita harus scout dong, kita harus nyari peran yang look-nya itu bisa di atas 70 tahun gitu. Kemudian aku lihatlah list pemain-pemain senior, siapa aja gitu kan. Yang mana at that time itu pandemi itu lagi marak-maraknya kan, lagi marak-maraknya. Artinya kalaupun ada produksi film, itu produksi film tuh benar-benar prokes banget gitu kan. Waktu itu kita bisa berani melakukan produksi karena kita syuting di studio di Batam, di Infinite Studio, yang mana di sana itu tempatnya secluded, jadi satu area itu tertutup. Artinya semua cast sama kru itu tinggal di studio. Di sana ada hotel, ada resort gitu kan, yang mana kita semuanya nggak boleh keluar dari sana gitu. Dan kita di karantina di sana selama sebulan lebih. Nah, jadi pada saat mencari pemain, khususnya pemain-pemain yang sudah senior, jadi itu sulit sekali karena kebanyakan dari mereka kan udah tua dan mereka takut kena COVID kan, karena udah tua. Apalagi kalau syuting itu kan mereka harus buka masker dong gitu. Sementara kru-kru kan bisa pakai masker, tapi kalau pemain nenek-nenek ini kan nggak bisa, nggak harus buka masker. Jadi some of them itu nggak berani dulu syuting gitu. Jadi kita kesulitan juga untuk mencari pemeran yang sudah lanjut usia. Kemudian aku pikir, aku juga mikir di list itu salah satunya ada Mbak Lydia Kandau, which is beliau. Aku suka banget sama dia gitu kan. Aku lumayan ngefans sama dia karena dia kan artis dulu terkenal ya, dan sampai sekarang masih aktif. Kemudian kita tawarkan ke dia, turn out dia ternyata tertarik gitu. Dia ternyata tertarik mau ikut di sini dan juga physically masih kuat gitu kan, masih kuat untuk bergabung. Lalu kita ajukan ke HBO, and then HBO approve untuk Lydia Kandau gitu. And then untuk peran Ningsih, aku kayaknya udah kehabisan pemain ya, untuk memerankan Ningsih gitu. Maksudnya kebanyakan memang pada nggak berani syuting. Lalu casting director aku datanglah ngirimin aku foto seorang wanita yang look-nya itu 75 tahunan gitu. And then aku tanya, ini siapa gitu. Oh, dia Mbak Ken Zuraida gitu kan. Terus aku suka banget sama mukanya dia karena dia misterius banget kan. Tatapan matanya tuh bicara banget gitu. Terus aku bilang, kenapa gue nggak pernah lihat dia sebelumnya gitu kan di film Indonesia gitu kan. Iya, dia belum pernah main film. Oh really? Gitu. Ternyata dia itu seorang aktor teater. Dia seorang aktor teater. Baru pertama pernah main di film, tapi peran kecil. Ya, peran kecil banget lah gitu di sebuah film. Terus akhirnya ya udah, aku mau ngobrol dong sama dia gitu. Aku mau ngobrol sama dia, lumayan deg-degan kan karena dia aktor senior, aktor teater senior lah yang udah terkenal. Beliau itu istrinya W.S. Rendra. So, aku takut dong kalau ketemu yang berat-berat gini. Terus karena lagi COVID, jadi aku via Zoom, terus kita Zoom, terus dia tanya, kenapa kamu pilih saya gitu kan? Aduh, ngomong gimana jelasinnya ya? Dengan tatapannya serius kan. Waktu itu kan belum kenal beliau. Ya aku ceritain aja, aku interested gitu kan dengan beliau, dengan video castingan yang udah dikirimin gitu kan, dan dapat aja gitu. And then dia bilang, tapi aku belum pernah main film loh gitu. Aku pemain teater tapi aku belum pernah main film gitu. Dia bilang dia tertarik sekali menjadi peran Ningsih gitu, sangat tertarik. Dia belum pernah mendapatkan peran seunik ini. And then
waktu aku video callan sama dia, she looks healthy. Dia nggak ada masalah apa-apa. Dia terlihat sehat gitu kan. Nah, kemudian ya udah dianya mau, kemudian kita kita present ke HBO, and then and then semua cast itu diterbangkan menuju Batam, terbang ke Batam, kita melakukan reading di Batam kan, and then terus dia datang, terus there's something wrong gitu, kok dia geret-geret tabung oksigen ya. Dia bawa tabung oksigen. Jadi waktu reading dia juga bawa tabung oksigen. Dan aku tanya ke casting director, Mbak Ken kenapa gitu kan? Oh ya, dia harus pakai oksigen. What? Terus pikir, kok nggak bilang gitu? Maksudnya, kok lu nggak bilang gitu, nggak ngasih tahu gitu kan? Kalau dia dalam keadaan nggak fit gitu, terus dia bilang dia tuh pengen banget peran ini, Bill. Dia bilang dia benar-benar suka peran ini gitu. Tapi dia nggak apa-apa kan? No, dia nggak apa-apa. Dia cuman emang harus kadang-kadang aja pakai oksigen gitu. Oke, beneran ya, dia kuat ya. Gitu. Kemudian kita reading, kita ngobrol dan sebagainya. She looks healthy banget gitu, baik-baik gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Ya mungkin sesekali gitu kan pakai oksigen. Kemudian pada saat syutingnya sampai proses pemilihan pemain seperti itu ya. Jadi nanti syutingnya beda lagi cerita. Nah, jadi memang di sini aku berusaha untuk mencari aktor yang memang pas secara karakter dan juga secara kondisi, dan mereka mau gitu untuk main di film horor. Kemudian ya udah, the rest supporting actors. Di situ ada Alexander Gottardo, Mbak Ingrid Wijanarko. Jadi Wijanarko sebelumnya pernah main untuk filmku Tuyul Part 1 dan she's fine, she's good gitu. Seperti itu sih. Oke, iya, menarik karena semua cast-nya ini berperan sesuai dengan karakternya dan bukan cukup sih, maksimal ya, dalam arti ya memerankan sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, Mas Billy, kalau kita ngomongin mengenai tantangan yang terberat dalam proses produksi film ini apa nih? Oke. Tantangannya adalah kita syuting di kala pandemi ya. Jadi syuting di kala pandemi itu buat aku tantangan yang luar biasa, karena aku belum pernah syuting dengan prokes yang ketat, dengan proses prokes yang ketat, dan dengan saat pandemi. Dan aku tipe orang yang sangat parnoan banget lah gitu. Jadi semua masker tuh benar-benar tertutup dan sebagainya, dan 80% pemain kan semuanya nenek-nenek ya. Mereka all grandmas gitu, yang harus kita jagain gitu. Jadi kita harus make sure bahwa nggak ada yang sakit gitu kan, nggak ada yang sakit di lokasi gitu. Jadi di set karena di studio, di set itu benar-benar kita jagain kru sesedikit mungkin berada di set gitu. Dan harus pakai masker semuanya, harus prokes. Karena para nenek-nenek ini nggak pakai masker kan, mereka harus acting. So far semua berjalan dengan lancar, tapi akunya yang was-was gitu kan, was-was takut kenapa-kenapa gitu kan, takut kenapa-napa. Itu tantangan yang pertama. Yang pertama bahwa cast-nya ini itu lansia. Terus yang kedua kondisi Mbak Ken gitu, kondisi Mbak Ken yang menggunakan oksigen. Sebenarnya dia baik-baik aja gitu, dia nggak mengeluh sama aku dan sebagainya. Tapi buat aku pribadi, akunya ketakutan gitu kan, karena begitu kelar take, dia pasti pakai oksigennya lagi, kemudian dia mulai acting lagi gitu. Kemudian tantangan berikutnya sih ya buat aku, krunya itu lumayan dari beberapa, kayak DOP aku dari New Zealand,
kemudian art director aku dari Singapura, kemudian asisten kamera dari Malaysia, kemudian Mike sendiri dari Singapura ya. Gitu. Jadi lumayan banyak campur-campur orang lah di sana gitu. Cuman senang sih. Jadi ini kali pertamanya aku menyutradarai film, tapi krunya bisa dari beberapa negara gitu. Untuk jadi sutradara sendiri lumayan challenging dan ya menyenangkan sih. Sebenarnya bukan masalah bahasa, tapi this is the first time-nya aku bisa ketemu dengan teman-teman dari negara lain untuk satu project gitu. Itu sih challenging tantangan-tantangannya ya. Kalau serem-sereman sih ya biasa lah ya syuting di tempat-tempat. Karena kita ada satu lokasi yang harus di Pulau Galang. Jadi Pulau Galang itu tempat dulunya tempat ini apa sih orang-orang Vietnam mengungsi di sana gitu. Dan I don't know kenapa mereka tempat itu jadi creepy, mungkin karena udah nggak pernah tinggalin lagi kali ya. Cuman itu biasa aja sih. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Soalnya kan biasanya kan film horor itu kan identik dengan kejadian-kejadian mistik nih di saat produksi. Nah, ini ada kisah horor gak nih pada saat syuting nih? Nah, kalau kisah horornya memang selain syuting di studio itu kita ada syuting di Pulau Galang gitu kan. Kemudian ada syuting di hutan. Ada syuting di hutan. Hutan tapi nggak jauh dari studio sih. Dan itu kita syutingnya sih nggak sampai tengah malam banget ya, paling jam 11, jam 12 gitu. Paling malam itu juga cuma 1 hari. Tapi lumayan ya namanya tempat ya, kayak hutan atau tempat-tempat yang dulunya pernah terjadi tragedi atau udah nggak ditinggali, pasti adalah hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi aku lumayan ngeri ketika berada di tempat. Tapi untungnya kita nggak terlalu lama. Cuman sebenarnya yang paling menyeramkan itu bukan proses syutingnya sih. Yang paling menyeramkan itu proses pembuatan ceritanya. Kayak kan aku kan sebagai penulis skenario ya. Jadi pada saat menulis skenario itu tuh biasanya kalau nulis kan bisa sampai jam 1, jam 2 gitu kan. Dan ketika kita menulis skrip itu biasanya emang suka ngerasa merinding sendiri gitu. Karena kan kita yang bikin adegannya serem gitu kan. Betul, kemudian masuk ke dalam cerita. Iya, bener, masuk dalam cerita dan jadi kayak ngerasa ya walaupun ngerasanya yang datang itu bukan Palasik tapi yang lain, tapi itu lumayan ngebuat serem karena kan energi kita kan attract another energi yang kita ciptakan di tulisan kan. Jadi kadang-kadang mungkin mereka attract mereka ini gitu. Jadi itu lumayan pada saat penulisan sih lumayan ngeri ya gitu. Tapi nggak kapok-kapok ini kayaknya Mas Billy nih emang serem-serem sedap kali kalau bagi Mas Billy ya. Apa gimana? Kalau aku sih, aku sebenarnya aku nggak mematokkan sebagai pembuat film horor ya. Aku bisa ngerjain project dengan genre yang lain gitu kan. Tapi memang bikin film horor tuh seru ya. Bikin film horor tuh seru karena kita bisa explore tentang ketakutan manusia gitu kan. Tentang ketakutan manusia dan juga secara kreatif aku menikmati momen aku menciptakan hantu-hantu itu seperti apa. Dari imajinasi kemudian menjadi nyata. Itu proses itu aku sangat menikmati karena aku suka gambar juga, suka desain. Jadi proses bikin make up-nya ya itu it's really fun banget gitu buat aku bikin prosthetic makeup, kostum dan sebagainya itu sangat fun. Jadi buat aku bikin film horor tuh lebih seru lah dibandingkan bikin film drama gitu. Dan juga kalau tentang hal-hal supranatural kayak gitu tuh bukan hal yang biasa, itu udah makanan lah. Aku bikin vlog ke tempat-tempat angker juga
ya udah sering banget kayak gitu. Jadi lumayan biasa gitu. Oke. Nah, tadi sempat ngomongin soal inspirasi segala macam. Nih kalau untuk film ini ada inspirasi dari dalam arti untuk proses pembuatannya atau istilahnya vibe dari film ini ada inspirasi dari film atau sutradara lain nggak, Mas? Ya, sebenarnya kalau biasanya tuh pertanyaannya sebutkan 3 film, sebutkan 3 film yang menginspirasi kamu membuat film ini gitu kan. Oh, biasanya Jadi gitu ya? ya biasanya gitu. Nah, aku tuh kalau bikin film tuh kadang-kadang agak sulit gitu untuk menyebutkan inspirasiku tuh dari film A, B, C gitu kan. Jadi ini mungkin akumulasi dari semua film horor yang pernah ku tonton yang mengendap di alam bawah sadarku kemudian keluar menjadi sebuah cerita. Kalau ditanyain film apa aja, aku nggak tahu ya, udah campur-campur kali ya, gitu kan. Tapi aku bisa bilang aku pada saat membuat Grand Maskis, aku suka film horor yang memang berasal dari kekuatan yang cukup natural gitu. Misalnya kayak less make up yang gimana-gimana gitu kan. Jadi maka itu di film ini aku bikin palasiknya selain leher ke bawah ya. Jadi memang aku banyak menggunakan close up ya. Banyak menggunakan close up. Karena di situ aku challenge myself untuk membangun kengerian dari ekspresi wajah yang tidak dengan makeup yang berlebihan gitu. Bisa gak ya gue bikin penonton takut tapi hanya dengan wajah Mbak Ken Zuraida? Bisa gak ya gue bikin represent ketakutan hanya dengan menunjukkan ekspresi wajahnya Mbak Lydia Kandau gitu? Bisa gak ya seperti itu gitu? Jadi aku suka film horor yang memang banyak explore dari nature-nya seorang aktor gitu, nature-nya seorang aktor seperti itu, dan juga atmosferik, film horor yang lumayan atmosferik, yang settingnya udah bercerita dengan sendirinya gitu kan. Kemudian juga yang bisa menyentuh kita dan berpikir tentang kehidupan gitu. Menurut aku orang jadi berpikir kembali about life, about fear, tentang ketakutan, dan ketakutan itu harus relate sama rasa ditinggalkan, rasa kesendirian, rasa hal-hal seperti itu. Aku lebih suka film-film horor yang punya base itu. Kayak Spanish horror aku suka karena biasanya Spanish horror tuh lebih lebih humanis Spanish horror. Kalau Thailand kadang-kadang serem sih, cuman hanya permukaan. Apalagi recently Thailand nggak terlalu gimana-gimana lah ya. Korean horror juga aku suka karena memang mereka punya base story, motif tiap karakternya tuh jelas. Kalau Hollywood ya so-so lah ya. Gitu. Nah, kalau dari dramanya ini ada terinspirasi dari drama mana nih? Enggak. Kan ini kan kental sama dramanya juga ya. Kalau dramanya ya, drama guys, kalau tentang drama aku Korea ya, maksudnya Korea tuh kalau bikin drama simple tapi lumayan mengena ya, apalagi hubungan keluarga ya, hubungan keluarga. Jadi very simple tapi ngena banget gitu. Oke, keren. Nah, tadi kan sempat ngomong nih mengenai special effect, baik itu CGI atau particle effect ya, ataupun make up ya. Boleh cerita gak sedikit mengenai proses tersebut? Oke, jadi kita harus membuat palasik. Jadi harus membuat palasik. Idenya adalah palasik adalah seorang sosok
manusia yang melakukan ilmu hitam dan dia bisa memisahkan kepalanya dari tubuhnya. So basically dia bukan hantu. Satu, basically dia bukan hantu. So itu manusia. Karena konsepnya bahwa dia harus melepaskan kepalanya dari tubuhnya, itu yang menjadi PR kita kan, gitu kan. Nah, menjadi PR kita punya limitasi waktu, limitasi budget dan sebagainya gitu. Kemudian dan aku berusaha, kenapa sih filmmaker harus kalau bisa practical effect aja gitu kan, ketimbang CGI gitu. Pertama itu saving cost gitu. Pertama practical. Kedua, kalau CGI-nya banyak, it takes time untuk bikin yang sempurna gitu kan. Harus waktunya lama dan juga mahal banget gitu kan. Dan juga memang harus bagus gitu. Kalau nggak bisa, ya you know lah ya. Nah, jadi aku berusaha untuk bikin sepraktikal mungkin, tapi nanti di touch up untuk di post production di touch up gitu. Tapi akhirnya ya karena kita harus ngebuat ini, jadi kita harus menggunakan green screen. Jadi untuk Ningsih pada saat dia menjadi Palasik, jadi kita punya prostetik itu di sini yang menggantung, yang beratnya 2 kilo 3 kilo lah. Wow. Yang menggantung. Jadi dia menggunakan green suit, kemudian ada prostetik di sini yang menggantung. Jadi dia harus begini posisinya, begini. Posisi seperti itu gitu. Dan itu lumayan berat. Walaupun pada saat take mungkin cuma berapa second ya, cuma berapa second, tapi itu lumayan pegal juga gitu kan. Betul. Apalagi untuk orang tua gitu. Jadi itu challenging juga. Dan setelah itu selain itu kita juga menggunakan dummy. Ada juga yang dummy-nya juga yang buat lewat-lewat itu pakai dummy. Kemudian selebihnya sih itu aja sih, palasiknya aja ya. Palasik green screen. Kemudian pada saat post production-nya waktu itu sekitar 2 bulan deh post production untuk CGI-nya. Itu CGI 2 bulan. Terus itu sih ya. Itu juga itu yang ngerjain CGI-nya tim dari Thailand. Dari Thailand ya. Ya. Emang apa? Yang dia sering film horor kali ya. Iya biasa film horor Thailand. Itu juga jadi untuk color grading kan kita nggak bisa, harusnya kan kita di Singapura kan color grading, cuman aku nggak bisa ke sana karena Singapura kan tutup border kan. Jadi kita ngelakuin color gradingnya online gitu, online pakai Zoom gitu, dan itu lumayan repot juga gitu, lumayan repot. Karena melihat di layar dengan melihat yang yang kita lihat langsung kadang-kadang kan. Iya, jadi memang harus dikalibrasi dulu gitu kan. Yang emang tingkat kegelapannya yang kita lihat sama yang mereka lihat sama. Betul. Sesuai kayak gitu. Menarik. Nah, tadi ngomong-ngomong soal Asia nih, menurut Mas Billy gimana nih memandang pangsa pasar film horor untuk Asia? Oke. Sebelumnya film horor itu dianggap film kelas B ya, karena ada satu era di mana film horor menjadi dianggap kelas B karena ya salah filmmakernya juga sih, bikin film horor yang kualitasnya juga nggak bagus gitu, dan juga lebih ke sexploitation gitu kan, yang seksi-seksi gitu. Akhirnya film horor jadi kelas B gitu kan. At that time, masa itu ketika aku menawarkan film ke pemain, mereka tuh say no gitu kan, pada belagu-belagu gitu saat itu para pemain, karena aduh film horor, nggak mau main film horor gitu kan. And then kemudian setelah pasca Pengabdi Setan, pasca Danur gitu kan, film horor lumayan lebih bermartabat ya. Lebih bermartabat, nggak cuma di negeri sendiri gitu kan, tapi juga di luar negeri juga
kembali dilirik gitu kan dengan adanya film-film tersebut, karena memang menang festival juga box office juga, dan juga tentunya disertai dengan kualitas filmnya sendiri gitu kan. Yang mana aku sebagai pembuat film horor sangat senang sekali gitu kan, sangat senang akhirnya film horor bisa disamaratakan bahkan masuk festival film Indonesia gitu kan. FFI pun banyak juga nih film horor gitu kan. Tadinya udah di Pandang kelas sebelah B mata. ini gitu kan, udah tampak pandang sebelah mata. Jadi it's good, apalagi Indonesia itu udah dilihatnya memang punya, sebenarnya dari dulu Indonesia itu di mata internasional itu bagus gitu kan, udah budgetnya murah, bagus lagi kan. Cuma masalahnya banyak waktu itu banyak produser Indonesia yang belum terbuka aja matanya gitu kan terhadap distribusi di luar negeri gitu kan, masih ketutup lah matanya. Cuman sekarang udah hebat sekali, udah banyak luar negeri, didistribusikan ke luar negeri, and then OTT juga udah mulai banyak gitu kan, film-film Indonesia udah terbuka lah knowledge-nya. So it's a good thing sekarang film Indonesia, film khususnya film horor udah disetarakan dengan genre yang lain gitu sekarang ini. That's good. Oke, iya betul setuju. Karena sekarang ini ya salah satu keuntungan daripada berkembangnya zaman adalah OTT, di mana OTT itu dari film dari negara manapun yang bahasanya kita bahkan baru pernah dengar itu ada, dan itu ya istilahnya ya menyebarkan istilahnya berbagai peluang untuk semua negara untuk dikenal secara internasional sih, dan itu sih salah satu yang poin positifnya sih. Oke. Dan didukung COVID. Didukung COVID. I mean, kalau nggak ada COVID, betul. mungkin perkembangan OTT nggak segencar sekarang ya, gitu kan. Karena orang kan stop pergi ke bioskop kan. Jadi they stay at home, jadi semua beralih ke OTT gitu kan. Jadi ya seperti itu. Cuman ya tentunya aku bukan berterima kasih ke COVID ya. I mean, aku juga mati-matian sih survive as a filmmaker 2 tahun belakangan karena kita nggak bisa syuting kan gitu. Sementara kita as filmmaker ya mata pencaharian dari syutingan gitu. Dan ketika ada COVID kita nggak ada kerjaan gitu. Jadi paling development skenario aja yang nggak tahu kapan bikin filmnya gitu. Cuman sekarang bagus sih, dan OTT berkembang, and filmmaker baru juga makin banyak bermunculan gitu. Betul, good. Setuju. Ya betul sih, dalam arti ya tadi itu karena perubahan situasi ya otomatis seluruh dunia harus adapt dengan cepat, dan salah satunya kemunculan OTT, dan akhirnya itu para pelaku dunia perfilman juga harus adapt nih, nggak mungkin istilahnya idealis atau gimana, tapi harus gimana nih caranya supaya kita adapt dengan cepat nih seperti ini. Oke. Nah, Mas Billy, kira-kira nih ada proyek impian nggak yang sampai saat ini belum tercapai? Atau film sejarah atau apa, science fiction? Iya, sebenarnya proyek impian aku sih ada ya. Aku suka film fantasy, science fiction, fantasy. Fantasinya tuh kayak Lord of the Ring gitu kan. Kemudian science fictionnya tuh kayak Alien gitu. Nggak se-Star Wars juga sih. I mean, I like Star Wars, tapi aku nggak yang se-fans itu. Tapi aku seneng gitu kan, film-film seperti itu gitu. Aku emang mimpiku mahal sih, Mas. Mimpi harus tinggi. Sangat sulit sekali untuk bisa meyakinkan produser untuk membuat project yang aku inginkan gitu kan. Kayak kalau ditanya Billy, lo suka sutradara siapa sih? I admire Tim Burton, Guillermo del Toro. Wow, those filmmakers pasti bikin film nggak dengan budget yang sedikit gitu. Betul, kan. Untuk jadi imajinasi mereka soalnya. Yes, karena the set, everything gitu kan. Habis gimana kalau talking about dreams, aku pengen membuat film seperti yang mereka buat gitu kan. Seperti itu. Dan sekarang
ya produser ya belum berani gitu ya. Belum banyak lah yang berani gitu untuk membuat film seperti itu. Aku juga nggak ngerti kenapa sih film dengan genre fantasy itu nggak pernah ada gitu di sini, like kayak Indiana Jones gitu kan, kayak gitu-gitu gitu yang I love Indiana Jones, Tomb Raider yang padahal Indonesia itu banyak bikin film betul. itu kebudayaan zaman dulu zaman-zaman relief dan sebagainya itu keren Banyak bahan. banget. Betul, banyak bahan. Iya. But I don't know, cuman mungkin belum aja kali ya. Ya, I don't know. Nggak tahu. Itu sih pengen banget bikin film kayak gitu sih. Bisa bikin film kayak gitu. Kalau animasi nggak kepikiran. Apa? Animasi. Ala-ala Tim Animasi Burton. pengen. Ya, animasi pengen stop motion atau 3D atau sebagainya. Cuman sebenarnya dari dulu pengen animasi, cuman selalu kepentok ya. Maksudnya masih dengan animasi itu mahal gitu kan. Animasi it's expensive gitu. Jadi selalu kepentok dengan kata-kata itu, jadi nggak agak susah gitu untuk di ini ya. Untuk digapai itu agak susah. Cuman aku suka, apalagi aku suka banget gambar gitu. Jadi it's my thing banget sih sebenarnya bikin animasi. Oke, semoga sih tercapai nih, karena lihat animasi di Indonesia kan, film animasi dan animator Indonesia kan sudah maju ya, dalam arti semoga nih ke depannya bisa nih Mas Billy Banyak ya. animator itu banyak loh. Betul. Animator Indonesia banyak banget. Masalahnya mereka nggak gini. Aku ketemu animator yang kerja di Infinite Studio ya. Mereka bagus dan klien mereka tuh luar negeri semua gitu kan. Betul. Terus emang kenapa sih film Indonesia? Kenapa nggak ada animasi Indonesia gitu kan? Nggak ada projectnya gitu kan, nggak ada projectnya gitu. Jadi mereka ngerjain ya project-project dari luar gitu, betul. dan nggak pernah kelihatan. Ntar giliran satu aja di-mention di credit title heboh gitu kan. Padahal sih itu hal yang biasa ya. Dari negara manapun, betul. Oh, misalnya film Marvel, ada satu orang Indonesia. Buat gue sih itu biasa aja, karena emang mereka kan nyebar gitu kan. Betul. Oke, production house animasi ini ngerjain buminya, ntar yang Singapura ngerjain gedungnya, kan emang kayak gitu sih gitu. Ntar ya biasa lah orang Indonesia ntar disebut Bali aja udah heboh gitu kan. Cuman giliran suruh nonton film Indonesia nggak mau. Cuman giliran dibilang Bali, Indonesia, tepuk tangan, come on, kayak gitu. Jadi ya emang gitu sih, emang sebenarnya kita tuh banyak banget orang-orang yang berbakat gitu, cuman ya seperti itu, cuman belum nggak ditemukan aja gitu. Wadahnya ya, istilah kita bilang. Yes. Oke. Nah ini sebelum kita tutup nih, kira-kira apakah ada pesan untuk para sobat BB69 mengenai film Grand Mas Kiss? Oke. Jadi pesan aku sih supaya teman-teman kalau mau menyaksikan film horor yang lebih berbeda daripada biasanya, bisa nonton film Grand Mas Kiss. Dan juga karena yang diusung juga bukan cuman horornya aja, tapi juga ceritanya yang menarik seperti itu. Oke, singkat namun padat. Aku nggak pandai promo, Mas, maaf. Nggak apa-apa, karena itu sudah mencakup semuanya sih, Mas, dalam arti. Karena dalam arti kan tadi yang seperti yang kita ngomongkan, bahwa Grand Mas Kiss ini selain horornya juga istilahnya unsur keluarganya, juga unsur dramanya, itu nilai-nilainya itu sebenarnya itu banyak tersembunyi. Bukan tersembunyi sih, bahkan sudah diberikan kepada kita untuk mencernanya seperti itu. Ini keren nih. Gimana nih episode kali ini nih, keren kan ya Sobat BB69 nih. Nah, kalian nih langsung aja nih nonton film Grand Mas Kiss yang merupakan salah satu episode dari serial Folklore season 2 di HBO Go ya. Nah, ini terima kasih banget nih untuk Mas Billy Christian untuk meluangkan waktunya.
Semoga di lain kesempatan nih kita bisa berbincang-bincang kembali nih untuk film-film Mas Billy selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan para sobat BB69 terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya pamit dan see you.